Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki pertemuan yang ke-6 untuk teori ring. Kita mau masuk ke istilah yang baru, ya, definisi yang baru yang dinamakan daerah integral. Bukan integral kalkulus ya, beda. Ini ada kaitannya dengan ring. Sebelum masuk ke daerah integral, kita mendefinisikan dulu apa itu elemen pembagi nol, ya. Elemen pembagi nol dibagi dua, elemen pembagi nol kiri dan elemen pembagi nol kanan. Oke, apa itu elemen pembagi nol kiri dan apa itu pembagi nol kanan? Saya singkatnya LQ gitu aja ya, elemen pembagi nol kiri, supaya gak kepanjangan nulis. Yang penting kalian paham maksudnya LQ itu adalah elemen pembagi nol kiri. Kalau saya punya R, dia ring, ya, kemudian ring saja cukup, nggak perlu pakai ring dengan elemen satuan atau komutatif, ya, nggak perlu, tapi cukup dia ring. A, anggota R. A bukan himpunan kosong, bukan nol, A tak nol intinya, ya. A dikatakan elemen pembagi nol kiri jika terdapat B anggota R di mana B bukan nol yang memenuhi A dikalikan B hasilnya 0. Oke, intinya adalah ketika dua anggota di R dikalikan, dia menghasilkan 0. Maka kalau yang ini sebelah kiri A-nya tadi, maka A-nya itu dikatakan elemen pembagi 0 kiri, ya. Jadi A dikalikan B hasilnya 0, karena biasanya kan kalau kita mengalikan 2 kali 1 ya hasilnya 2, 2 kali 3 ya hasilnya 6, gitu. Nah ini sama-sama dia tak 0 tapi hasilnya kok 0 gitu kan. Semua biasanya kalau dibilang bulat saya kalikan 0 ya hasilnya 0, ya. 2 kali 0, 5 kali 0 hasilnya 0, 0 kali 5 hasilnya 0. Nah tapi kan salah satunya bilangannya 0 dikalikan hasilnya 0. Nah dia dikatakan elemen pembagi yang bagian kiri ketika yang kiri elemennya ada bilangan di R, ketika mereka berdua ini dikalikan menghasilkan 0, ya. Nah sekarang dibalik aja, kalau elemen pembagi 0 kanan, elemen pembagi 0 kanan, ya, jika terdapat B anggota R, B nya juga bukan 0, B dikalikan A hasilnya 0, ya. Intinya B itu bukan 0, ya. Nah kalau dia punya ring tersebut itu ada elemen kirinya juga ada, elemen pembagi 0 kirinya juga ada, elemen pembagi 0 kanannya juga ada, maka R dikatakan mempunyai elemen A dikatakan A dikatakan elemen pembagi 0, ya. Kalau A dia ada sebagai elemen pembagi 0 kiri, A juga elemen pembagi 0 kanan, maka A dikatakan elemen pembagi 0 yang tadi saya bilang di awal, elemen pembagi 0 bagi 2 kiri dan kanan. Oke. Nah sekarang saya masuk contoh yang kemarin. Contoh kemarin itu Z3 dan Z4, ya. Saya bawa Z3 sama Z4. Mana pertanyaannya apa ya? Lupa. Lapangan, ya, lapangan. Z4 lapangan bukan? Jawabannya bukan, ya. Z3 lapangan, Z4 bukan lapangan. Nah, sekarang kita cek dia punya nggak elemen pembagi 0. Ada nggak elemen-elemen di mana ini namanya Z3 yang merupakan elemen pembagi 0? Z3, ya.
1 2 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 2 1. Berarti saya mengambil A, sorry nggak kelihatan, A bukan 0. Berarti anggota C3 yang bukan 0 itu hanya 1 dan 2. Nah, pertanyaannya adalah apakah satu elemen pembagi 0, baik itu 0 kiri maupun 0 kanan, apakah 2 merupakan suatu elemen pembagi 0, baik itu pembagi 0 kiri maupun kanan? Nah, kita cek ada tidak yang memenuhi. B sedemikian sehingga dia dikalikan A hasilnya 0. Ya, pertanyaannya apakah satu elemen pembagi 0 kiri? Ada nggak? 1 dikali berapa? 1 dikali berapa yang hasilnya 0 selain 0 ya, karena syarat di sini adalah B nya bukan 0. 1 dikali berapa hasilnya 0? Nggak ada. Berarti 1 bukan elemen pembagi 0 kiri. Nah, sekarang pembagi 0 kanan bukan. Ada nggak B yang memenuhi seperti ini? Berapa dikali 1 yang hasilnya 0? Oh, nggak ada selain 0. Berarti 1 bukan elemen kanan, elemen pembagi 0 kanan. Berarti otomatis 1 bukan elemen pembagi 0. Oke, nah sekarang kita cek 2. Apakah 2 elemen pembagi 0? Samping sini masih cukup nggak ya? 2 pembagi 0, berarti kalau dia pembagi 0 saya harus melihat dia pembagi 0 kiri dan dia juga pembagi 0 kanan. 2 dikalikan B, ada tidak B yang memenuhi? Ketika dikalikan 2 dia hasilnya 0. 2 dikali berapa yang hasilnya 0? Lihat dari tabel KL-nya, oh hanya 0 aja, tapi kan syaratnya tadi B nya bukan 0 ya. 2 dikali 1 hasilnya 2, 2 dikali 2 hasilnya 1. Berarti 2 bukan elemen pembagi 0 kiri. Nah, sekarang mungkin dia membagi 0 kanan. Ada tidak yang memenuhi seperti ini? Mana yang memenuhi ketika dia dikalikan 2 hasilnya 0? Wah, 2 kali 0 aja, 2 kali 1 2, 2 kali 2 juga 1. Berarti 2 juga bukan elemen kanan. Otomatis 2 bukan elemen pembagi 0 ya. Tulisannya cacat tut, tapi yang penting paham ya. 1 dan 2 bukan elemen pembagi 0. Oke, nah sekarang kita cek yang Z4. Ada enggak elemen pembagi 0? Ya, Z4. Kita buat tabel KL-nya untuk apa itu namanya, operasi perkaliannya. 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 kali 1 1 2 3 2 4 0 6 2, betul ya, 3 6 2 9 1. Oke, seperti itu. Nah, kita cek mana anggota dari Z4 yang merupakan elemen pembagi 0. Tentunya yang tak 0 ya. Tak 0 di Z4 ada 3, 1 2 3. 1 elemen pembagi 0 bukan. Berarti saya mencari ada enggak 1B? Ya, ada enggak B yang memenuhi ini? Dan ada enggak B yang memenuhi seperti ini? Ya enggak? Yang seperti ini 1 kali berapa hasilnya 0? Wah, enggak ada. Bukan elemen pembagi 0 kiri, berarti 1 ya, tetot. Yang ini ada enggak sebelah sini yang dikalikan 1 hasilnya 0, hanya 0, berarti juga bukan, tetot. Berarti 1 bukan elemen pembagi 0. Sekarang 2 dikali B, ada tidak B yang memenuhi? 2 dikali berapa hasilnya 0? Oh, 2 dikali, oh ini ada 0 nih, 2 dikalikan dengan 2, berarti B yang memenuhi 2. Wah, berarti 2 elemen
pembagi 0 kiri. Ada enggak pembagi 0 kanalnya 2? Berapa dikalikan 2? Hasilnya 0. Ini 0, tapi dia 0, berarti enggak masuk. Berarti ini 0, hanya ini. Berarti 2 juga. B-nya juga 2. Berarti dia elemen pembagi 0 kanan. Berarti 2 elemen pembagi 0 kanan. 3 B 0. Ada enggak B yang memenuhi? 3 dikali berapa hasilnya? 0. Wah, cuma 0 tok. Berarti enggak ada. Tetot bukan elemen pembagi kiri. B kali 3 sama dengan 0. B nya ada enggak yang memenuhi? Berapa dikali 3 hasilnya 0? Wah, 0 tok. Berarti itu juga tetot. Berarti 3 bukan elemen pembagi 0. Di Z4 elemen pembagi 0 nya hanya 2 saja. Oke, seperti itu. Nah, sekarang apa hubungannya dengan daerah integral? Daerah integral adalah ring. Kemarin sudah ini ya, sudah dicek kalau Z4 dan Z3 itu komutatif toh. Ring komutatif. Ya, daerah integral atau biasanya disingkat DI. Ring R dikatakan daerah integral jika R-nya itu adalah ring komutatif dengan elemen satuan. Ini lengkap ini. Dan tidak memuat atau tidak mempunyai elemen pembagi 0, ya. Daerah integral adalah ring dengan elemen satuan dan tidak memuat elemen pembagi 0. Bedanya dengan lapangan apa? Lapangan juga ring komutatif dengan elemen satuan, tetapi dia mempunyai inverse. Kalau daerah integral dia tidak memuat elemen pembagi 0, ya. Jangan kebolak-balik. Syaratnya adalah ring dengan elemen satuan. Kemarin Z3 dan Z4 sama-sama ring komutatif, elemen satuan juga ada. Nah, yang Z3 tidak memuat elemen pembagi 0. Yang Z4 memuat elemen 0, yaitu 2. Maka Z3 ini adalah daerah integral. Yang ini bukan daerah integral. Ya. Bisa dipahami? Itu. Kalau yang kemarin ini lapangan bukan? Ini bukan lapangan. Kenapa? Ada yang tidak punya inverse kalau nggak salah. Karena lapangan syaratnya adalah ring komutatif dengan elemen satuan dan setiap elemen tak nolnya mempunyai inverse. Ini kemarin lapangan. Oke, bukan ya, seperti itu. Ini dilihatnya dari definisinya ini ya. Dia bukan lapangan bukan karena dia bukan diinjek, bukan lapangan, ya. Bukan, terbalik itu. Ini ada sifat kalau dia lapangan maka dia integral, tapi tidak akan disampaikan di sini. Oke, itu daerah integral. Materi terakhir. Saya harap paham ya. Materi terakhir tentang karakteristik ring. Untuk pertemuan ini maksudnya masih ada 1 kali pertemuan lagi membahas tentang subring. Apa itu karakteristik ring? Karakteristik ring adalah bilangan bulat bilbul pos terkecil n. Jadi ada suatu bilangan bulat positif terkecil n sedemikian sehingga kalau n saya kalikan A, di mana A-nya anggota dari R, ya, dia adalah 0. 0 di sini adalah elemen identitasnya. Ya. Nah, maka
karakteristik ringnya adalah berupa suatu bilangan bulat positif terkecil n yang memenuhi ini. Z3 ring. Karakteristiknya berapa? Karakteristik ring dari Z3. Berarti kan saya punya Z3 anggotanya 0, 1, 2 dikalikan N dikalikan N dikalikan N yang menghasilkan 0, 0, 0. 0 di sini elemen identitas ya, elemen identitas terhadap penjumlahan ya. N berapa ini? N positif terkecil. Perhatikan bilangan positif terkecil itu dimulai dari 1, 2, 3, 4 bla bla bla. Kalau 1 kalikan 0 0 ya. Tapi kalau 1 kalikan 1 di Z3 apakah 0? Tidak. Oke, masuk 2. 2 ini enggak masalah karena dikalikan 0 tetap 0 ya. 2 dikali 1 apakah 0? Bukan. 2 dikali 2 4 juga bukan. Sekarang 3. 3 kali 1 0 enggak? 0 karena di Z3. 3 kali 2 6. 0 juga. Berarti karakteristik ring dari Z3 adalah 3. Ya, bilangan bulat positif terkecil. Jadi bukan anggota dari Z3, tapi bilangan bulat positif terkecil n. Berarti 1, 2, 3, 4 karena 0 enggak nyampe kan? 0 kan bukan bilangan bulat positif terkecil. Ya, oke. Kalau Z4 karakteristiknya berapa? Gampang ya. 4. N 0 0 N1 0 N2 0 N3 0. Kalau saya kalikan 1 kali 1 nggak mungkin hasilnya 0. Kalikan 2 kali 1 juga bukan 0. 3 kali 1 juga enggak 0. 4 kali 1 0. 4 kali 2 juga 0. 4 kali 3 juga 0. Maka karakteristik ringnya 4. Oke, karakteristik ring. Nah, kalau nggak ada bilangan bulat positif yang memenuhi seperti ini, maka karakteristik dari ring tersebut adalah 0. Contohnya apa? Contohnya apa yuk? PR ya. Z. Ini ring jelas. Berapa karakteristiknya? Tentukan karakteristik itu aja. Berapa karakteristiknya? Ya. Ini guys. Pertama. Oke, itu saja dulu untuk pertemuan ke-6. Kita bertemu lagi di pertemuan terakhir besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.